Pada part sebelumnya, pertemuan sekte racun di Unam sudah dimulai dan di aula sekte lembah beracun, seseorang berkata, "Kami sekte racun saat ini sedang menghadapi kesulitan terbesar sejak didirikannya di Kangho. Itu adalah Wijong." Dia melanjutkan berkata, "Tiga dari sekte racun kami telah dijatuhkan dan kekuatan luar ingin memanfaatkan situasi ini. Mereka ingin mengambil alih pengaruh kami di wilayah ini." Banyak pemimpin-pemimpin sekte racun yang hadir di sana. Dan Wijong melanjutkan, meskipun wilayah Unam belum banyak dipengaruhi oleh Kangho karena jarak yang cukup jauh dari wilayah Xingyuan. Jika situasi ini terus berlanjut, sekte racun tidak akan mampu menahan tekanan lebih lama lagi. Oleh karena itu, kita harus memperkuat ikatan antara sekte racun dan mempersiapkan diri kita dengan benar untuk bersiap menghadapi bahaya yang akan datang. Mendengar itu, beberapa suara dari pemimpin sekte yang hadir terdengar setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wijong. Lalu Wijong melanjutkan, namun hanya membentuk ikatan yang lebih kuat saja tidak akan cukup. Kita harus benar-benar bersatu untuk memastikan skenario seperti ini tidak terjadi lagi. Dan aku siap menyerahkan segalanya untuk mencapai tujuan ini, baik itu seni bela diri sekte racun atau bisnis tiga sekte racun besar. Mendengar itu membuat pemimpin-pemimpin sekte yang hadir terkejut, tapi hanya terdiam. Lalu Wijong sembari duduk melanjutkan, "Kita di sini untuk membahas secara terbuka tentang distribusi kerajaan." Lalu Wijong bertanya, apa yang dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin sekte yang hadir? Mendengar itu, banyak pemimpin yang hanya terdiam. Lalu satu orang memanggil Wijong dan bertanya, "Bukankah itu hal yang tidak benar?" Mendengar itu, Wijong hanya terdiam. Lalu pria itu maju dan mengatupkan kedua tangannya, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Guai Hu, pemimpin sekte Sail. Dia berkata, "Saya tahu saya mungkin melangkah keluar dari barisan, tapi izinkan saya untuk mengatakan satu hal demi semua orang di sini. Hal yang harus kita prioritaskan adalah mengungkap pelaku misterius yang bertanggung jawab atas jatuhnya tiga sekte racun. Bersatu bersama bahkan sebelum kita menyadarinya. Itu sama sekali tidak masuk akal. Dan di atas segalanya, ada desas-desus bahwa pelakunya yang bertanggung jawab atas jatuhnya sekte racun tidak lain adalah sekte lembah beracun. Jadi kami harus memprioritaskan penyelidikan masalah ini secara menyeluruh." Mendengar itu, Wijong berkata, "Aku setuju dengan pemikiranmu." Lalu dia memanggil bawahannya dan mengisyaratkan untuk membawa mereka semua ke sini. Dan beberapa saat kemudian, bawahan Wijong membawa tiga mayat ke tengah-tengah pertemuan. Lalu Wijong berkata, "Silahkan buktikan sendiri. Mereka adalah mayat yang kami kumpulkan dari masing-masing sekte racun yang jatuh." Lalu saat membuka salah satu mayat yang ditutupi kain, pemimpin sekte Sail terkejut melihat siapa yang ditutupi oleh kain putih itu. Lalu Wijong berkata, "Dan salah satu tangan kananku adalah salah satunya. Jangan ragu untuk menyelidiki mayat ini sampai kecurigaanmu menghilang terhadapku. Tapi jika kau masih mencurigaiku, aku akan bertanggung jawab dan aku, Wijong, akan meracuni diriku sendiri sampai mati di depan semua orang yang ada di sini." Mendengar itu, semua orang terkejut tapi hanya terdiam. Lalu Wijong bergumam berkata,
Bahkan untuk racun, ada cara tahu. Dan inilah tepatnya alasan mengapa sekte racun bisa makmur. Tapi si pembunuh menggunakan racun sesukanya dalam banyak situasi berbeda. Dan mereka bahkan menggunakan racun dengan efek yang kejam. Kami bahkan tidak bisa menggambarkan betapa rendahnya tindakan mereka. Jika kalian menganggap diri kalian sebagai bagian dari sekte racun, kalian pasti akan menyadarinya. Lalu pemimpin sekte Sail menoleh ke arah Wijong dan bergumam berkata, cara pembunuh dalam meracuni sangat berbeda dari sekte lembah beracun. Lalu beberapa saat kemudian, seseorang menuangkan teh lalu berkata, jika segala sesuatu berlanjut di bawah tekanan semacam ini, hal itu dapat mengarah pada pemikiran pemberontak. Jadi, aku mengalihkan perhatian mereka dengan menunjukkan mayat. Dengan begitu, kemungkinan mereka memberontak akan berkurang. Itu adalah Wijong dan pemimpin sekte Sail. Pemimpin sekte Sail berkata, jadi aku melihat apa yang Anda lakukan. Aku kagum dengan kebijakan Anda pemimpin sekte. Merespon itu, Wijong berkata, karena kami memberi mereka jawaban atas rumor tersebut. Sepertinya mereka telah menyerah pada keinginan mereka. Dan karena hal ini, itu akan lebih sulit bagi mereka untuk menolak permintaan kita. Kau telah melakukannya dengan baik dalam memainkan peranmu. Mendengar itu, pemimpin sekte Sail terlihat gembira dan berkata, lalu, tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Wijong berkata, benar, seperti yang aku janjikan, aku akan memberikan sebagian dari bisnis sekte Darkness ke sekte Sail. Merespon hal itu, pemimpin sekte Sail berterima kasih. Lalu pemimpin sekte Sail berkata, ngomong-ngomong, ini adalah pertanyaan yang tidak ada hubungannya. Tapi, mengapa Anda tidak meminjam kekuatan aliansi Murim? Menjawab itu sembari meminum tehnya, Wijong berkata, ada gerakan aneh di Kangho baru-baru ini. Dan meminjam kekuatan aliansi Murim di saat seperti ini pada dasarnya akan menempatkan kepala kita ke dalam rahang serigala. Merespon itu, pemimpin sekte Sail bertanya, bagaimana dengan wilayah Sichuan? Mereka mungkin ingin menjalin hubungan dengan Unam. Mendengar itu, Wijong juga bertanya, wilayah Sichuan, sepertinya kau tidak menyadari sesuatu. Melakukan itu pada dasarnya akan menempatkan diri kita di depan harimau sambil mencoba menghindari serigala. Sedangkan di tempat lain terlihat bayangan Mangryo berjalan santai di tengah-tengah pedesaan. Lalu dia menoleh dalam diam dan meloncat. Dia naik ke atas atap bangunan. Lalu bergumam berkata, ada yang aneh. Bukankah ini situasi yang kau tunggu-tunggu? Namun kenapa kau tidak mengambil tindakan? Lalu Mangryo terlihat terkejut karena melihat sesuatu dan berdeham. Lalu mengambil genteng dan berkata, atap yang berkilau terpantul sinar bulan. Ini juga cukup mencurigakan. Lalu karena mencurigai hal itu, Mangryo menjilat genteng yang dipegangnya. Lalu dia terbatuk, menyadari itu adalah racun. Lalu bergumam berkata, racun ular mematikan dalam jiwa. Jadi dia pasti telah menerapkan racun yang dia curi dari sekte Darkness ke atap. Mangryo terbatuk mengeluarkan darah dari hidungnya. Lalu berkata, sekarang aku tahu apa yang kau coba lakukan. Dia berteriak dalam hati, melihat ke arah langit berkata, ini hujan. Dia mencoba untuk membuat hujan dengan racun ular mematikan dalam jiwa.
dan sisa rasa pahit dari bisa ular mematikan. Harus ada untuk menutupi kelemahan racun. Rencananya adalah pertaruhan lagi. Lalu Manggrio melompat turun dan berkata, "Namun, beberapa hal tidak akan berjalan persis seperti yang kau rencanakan. Aku akan menciptakan situasi yang lebih dramatis." Manggrio berjalan pergi dan melanjutkan, "Jantungku berdegup kencang hanya karena memikirkan wajah frustasimu." Lalu dia tertawa. Dan keesokan harinya, pertemuan sekte racun di Unam. Dengan demikian, semua orang berjalan di rencana mereka sendiri-sendiri. Lalu di suatu tempat, Manggrio dikejutkan oleh kedatangan seorang yang menggunakan caping dan menutup wajahnya. Menyadari hal itu, Manggrio tersenyum. Manggrio dan orang itu sedang menunggu saat yang tepat untuk datang. Dan akhirnya waktunya tiba. Jagangjin berdiri dengan wajah muram di bawah langit yang mendung. Dia bergumam berkata, "Waktu tersisa sampai akhir pertemuan serikat sekte racun adalah 4 hari. Aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan mendapatkan kesempatan lain selama waktu itu." Dia melihat ke langit lalu melanjutkan, "Aku harus mengambil tindakan ketika ada kesempatan." Jagangjin memutar tubuhnya, lalu dia berjalan pergi. Sedangkan di tempat pertemuan, seorang pria berkata, "Jadi, menurut Presiden, bisnis pertambangan berhak masuk ke sekte Lembah Birim." Mendengar itu, orang lainnya bertanya, "Aku tidak tahu. Mengapa kamu mengemukakan presiden sekarang?" Dan seorang lainnya berkata, "Dari apa yang kau katakan, aku mengerti bahwa kau tidak hanya bertujuan untuk bisnis pertambangan." Lalu seorang lagi berkata, "Aku juga tidak bisa mundur dari masalah ini." Sedangkan Wijong hanya terdiam dan bergumam berkata, "Mereka semua pada akhirnya akan menjadi anak perusahaan dari sekte lembah beracun." Perselisihan yang tidak berarti. Lalu seorang bawahannya memutus gumamannya berkata, "Pemimpin sekte ini datang bersama dengan surat dari Merpati Kurir." Melihat plakat itu, membuat Wijong terkejut dan bergumam, "Ini adalah plakat perak Manggrio yang telah mengatakan dia sebagai penyidik dari aliansi Murim." Aku tidak bisa mempercayai Manggrio. Namun, seseorang tidak dapat menggunakan plakat ini dalam masalah pribadi. Lalu Wijong mengambil surat itu dan meneruskan gumamannya berkata, "Dan informasi yang dikirimkan bersama plakat ini adalah..." Melihat surat itu, Wijong terlihat sangat terkejut. Tapi kita dialihkan ke tempat Jagangjin. Seseorang memanggil Jagangjin, meminta Jagangjin untuk berhenti. Mendengar itu, Jagangjin menoleh. Mereka adalah praktisi seni bela diri dari sekte lembah beracun. Satu orang di antara mereka bertanya, "Apa yang kau lakukan di tempat ini?" Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam dan mengepalkan tangannya. Sedangkan di dalam pertemuan, Wijong terlihat sangat terkejut membaca surat yang dikirimkan Manggrio. Itu berisi, "Si pincang telah menyelinap ke dalam." Membaca itu membuat Wijong sangat terkejut. Kembali ke tempat Jagangjin, salah satu praktisi dari lembah beracun bertanya, "Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan?" "Aku bertanya apa yang kau lakukan di tempat ini." Menjawab itu, dengan sopan Jagangjin berkata, "Aku adalah seorang pekerja konstruksi yang bekerja di sini. Dan aku pikir aku kehilangan sesuatu saat melakukan pekerjaan. Jadi aku datang ke sini untuk mencarinya."
Jika Anda tidak keberatan memberi saya izin. Tapi sebelum Jagang Jin menyelesaikan kalimatnya, salah satu pria di depannya memotong Jagang Jin berkata, "Cari apapun yang hilang itu nanti." Lalu dia menunjuk ke arah belakangnya dengan jempolnya dan berkata, "Pemimpin sekte lembah beracun telah memerintahkan setiap orang untuk berkumpul di tempat pertemuan." Mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam, lalu datang ke tempat pertemuan, berkumpul dengan semua orang. Lalu setelah semua orang berkumpul, salah satu praktisi bela diri dari sekte lembah beracun berteriak berkata, "Diam!" Lalu dia berteriak melanjutkan, "Acara berjalan lancar berkat kerja keras kalian semua. Karena itu, pemimpin sekte racun ingin mengucapkan selamat atas pencapaian kalian." Lalu pintu di belakangnya terbuka dan semua pemimpin sekte telah berkumpul di sana. Lalu seseorang menuangkan arak ke sebuah cawan dan berkata, melalui secangkir minuman keras yang akan dituangkan oleh pemimpin sekte itu sendiri. Itu adalah Wijong. Dia mengangkat cawannya dan berkata, "Silahkan maju satu persatu." Melihat hal itu, beberapa orang bertanya apa yang dia lakukan, karena dia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Sedangkan Jagang Jin hanya bergumam bertanya siapa dia. Lalu seorang pengawal memukul punggung seorang pekerja, memintanya untuk masuk menjadi yang pertama. Lalu pria itu maju dengan tubuh yang gemetar. Menyadari hal itu, Wijong berkata tidak perlu gugup, dan mendengar hal itu, pria itu maju ke arah Wijong dan mengambil cawan yang diberikan oleh Wijong, lalu meminumnya. Melihat pria itu minum, Wijong bertanya bagaimana rasanya. Lalu orang itu terlihat sangat terkejut berkata, "Ini sangat enak, tentu saja." Mendengar minuman itu sangat enak. Semua pekerja terlihat mulai antusias. Lalu suara penjaga terdengar berkata, "Selanjutnya." Dan mendengar hal itu, Jagang Jin bergumam berkata, "Situasi yang aneh ini terlihat dilebih-lebihkan. Pasti ada alasan tersembunyi di balik hal ini." Lalu dia tiba-tiba terkejut karena menyadari sesuatu. Dia bergumam berkata, "Untuk mengambil minuman itu, kau harus pergi ke tempat Wijong berada." Dan dengan membuat semua orang berjalan sekitar 20 langkah, mereka dapat membedakannya. Hal itu, siapa yang pincang dan siapa yang tidak. Menyadari hal itu, Jagang Jin bergumam melanjutkan berkata, "Aku tertangkap. Apakah mereka sudah menyadari bahwa aku sudah ada di sini?" Mata semua orang akan tertuju pada orang yang berjalan ke depan. Bahkan jika aku mencoba berjalan dengan normal, tidak ada cara bagiku untuk membodohi setiap ahli yang akan mengawasiku. Lalu suara penjaga terdengar sekali lagi berkata, "Yang berikutnya." Sedangkan Jagang Jin masih melanjutkan gumamannya, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Karena tidak ada yang berani maju, penjaga itu menunjuk ke arah Jagang Jin dan berteriak berkata, "Kau yang berikutnya." Mendengar hal itu membuat Jagang Jin terkejut, lalu melihat ke arah langit berharap hujan akan turun. Tapi itu belum terjadi dan penjaga sudah meminta Jagang Jin sekali lagi untuk cepat dan datang ke dalam. Mendengar itu Jagang Jin bergumam berkata, "Aku tidak bisa lari atau membuang-buang waktu sekarang. Sekarang sudah jadi begini." Menyadari Jagang Jin yang masih diam, penjaga berteriak bertanya,
Apakah kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan?" Lalu sembari mencoba menyabut pedangnya, pria itu berkata sekali lagi, "Aku memberi tahumu untuk datang ke sini." Tapi Jagang Jin malah berteriak berkata, "Tunggu!" Itu sontak mengejutkan Wijong dan langsung melihat ke arah sumber suara. Dan karena hal itu, Wijong terlihat sangat terkejut. Jagang Jin berjalan melewati penjaga dan langsung masuk ke arah Wijong. Menyadari hal itu, penjaga berteriak meminta Jagang Jin untuk berhenti. Tapi Jagang Jin tidak mendengarkan dan terus berjalan. Melihat hal itu, Wijong berteriak meminta penjaga untuk membiarkan Jagang Jin. Lalu Jagang Jin berjalan ke arah Wijong dan para pemimpin sekte yang lain. Lalu sembari saling menatap dengan Jagang Jin, Wijong terlihat membelalakan matanya, melihat ke arah Jagang Jin. Lalu Wijong berkata, "Harusnya itu adalah kau, orang yang mengincar sekte racun selama ini." Dan membalas itu, Jagang Jin berkata, "Jadi itu pasti kau, dalang yang selama ini mengandalkan sekte racun." Mendengar itu, Wijong tertawa, lalu berkata, "Dasar bajingan nakal, kau menyelinap ke sekte racun seperti tikus kecil, dan sekarang kau bertindak sangat tinggi dan perkasa." Lalu Wijong bertanya, "Untuk apa Jagang Jin menyelinap ke dalam sini?" Menjawab itu, sembari menatap Wijong dengan tatapan tajam, Jagang Jin berkata, "Untuk membunuh semua orang yang ada di sini, termasuk kamu." Mendengar itu, Wijong terkejut. Tidak hanya Wijong, bahkan semua pemimpin sekte terkejut terdiam. Lalu Wijong tertawa sangat kuat, lalu bertanya kepada pemimpin sekte lainnya, "Apakah semua orang mendengar apa yang Jagang Jin katakan?" Dia bilang, "Dia datang untuk membunuh semua orang di sini." Lalu Wijong menatap ke arah Jagang Jin dengan aura membunuh dan berkata, "Baiklah kalau begitu, mengapa kamu tidak mencobanya dan membunuh kami?" Mendengar hal itu, Jagang Jin langsung mengeluarkan senjatanya. Tapi sebelum Jagang Jin menyerang, Jagang Jin merasakan bahaya yang akan membelah tubuhnya jika dia tidak menghindar. Benar saja, satu bilah senjata terbang ke arahnya. Tapi untungnya Jagang Jin masih bisa menghindari senjata itu. Lalu salah satu penjaga berteriak berkata, "Kau pikir kami akan membiarkanmu meletakkan tanganmu kepada pemimpin sekte kami?" Mendengar itu, Jagang Jin hanya melirik, sedangkan pemimpin-pemimpin sekte mulai dibuat kesal. Tapi Wijong meminta mereka semua berhenti, lalu berkata, "Kita akan mengamatinya terlebih dahulu." Lalu penjaga-penjaga mencoba menyerang Jagang Jin, meminta Jagang Jin untuk mati. Tapi serangan penjaga itu masih bisa ditangkis oleh senjata kecil Jagang Jin. Lalu sembari menangkis senjata penjaga itu, Jagang Jin melemparkan jarum ke arah leher penjaga itu, membuat penjaga itu terbatuk dan mengeluarkan darah di pundaknya, lalu terjatuh. Melihat rekannya yang jatuh, penjaga lainnya dapat menangkis jarum yang dilempar oleh Jagang Jin, lalu mencoba menebas Jagang Jin. Tapi sayangnya, tebasan pria itu dapat dihindari oleh Jagang Jin. Dan tidak hanya menghindar, Jagang Jin langsung menusuk pria itu dari belakang setelah menghindar, membuat penjaga itu terbatuk memuntahkan darah karena tusukan Jagang Jin di punggungnya masuk cukup dalam. Sedangkan penjaga yang lain melihat Jagang Jin dapat membantai dua penjaga sekaligus.
terlihat mulai ragu untuk menyerang. Mereka hanya berdiri, melihat dua rekannya telah kehilangan nyawa di hadapan mata mereka. Lalu salah satu pemimpin sekte berteriak, berkata, "Pemimpin sekte Wi, aku tidak bisa menahan diri melihat dia bertindak begitu arogan." Pria itu maju membawa senjata seperti bola dan berkata, "Sekarang aku adalah Yu Mungu, akan melangkah lebih dulu." Lalu dia melemparkan senjatanya ke udara dan memukul senjata itu ke arah Jagangjin dan berteriak berkata, "Nine Ghastly Palm Technique." Bola itu terpecah, membuat puluhan serangan ke arah Jagangjin. Melihat itu, Jagangjin sangat terkejut dan pria tua itu berkata, "Teknik 9 telapak tangan yang mengerikan adalah teknik rahasia yang menggunakan asam dari racun wabah hitam. Jika kau terkena itu sedikit saja, kulitmu akan mulai meleleh." Mendengar hal itu, Jagangjin melirik ke arah penjaga yang sudah tumbang, lalu menarik penjaga itu, membuat pria tua yang menyerangnya terkejut karena Jagangjin menjadikan salah satu penjaga sebagai tameng, membuat penjaga itu mati mengenaskan sekali lagi. Lalu setelah serangan selesai, Jagangjin melemparkan penjaga itu dan melesat maju ke arah pria tua yang menyerangnya. Melihat hal itu, membuat pria tua itu terkejut, lalu menggunakan seni bela dirinya sekali lagi, sembari berkata, "Tidak ada gunanya." Serangan pria tua itu mengenai Jagangjin tepat di perutnya, membuat Jagangjin terpental dan tersungkur. Melihat hal itu, pria itu terlihat bahagia, berkata, "Bagaimana rasanya?" Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dibuat terkejut oleh dua jarum yang menusuk telapak tangannya. Melihat hal itu, dia bertanya, kapan dia melakukannya. Lalu pria itu terbatuk dan Jagangjin mulai berdiri. Melihat hal itu, beberapa pemimpin sekte yang lain sudah mulai geram dan melesat ke arah Jagangjin sembari berteriak berkata, "Pemimpin sekte, kami akan membantunya." Sedangkan melihat apa yang terjadi, Wijong terlihat bertanya-tanya karena ada yang aneh, benar-benar aneh. Dia melihat ke arah Jagangjin yang mulai diserang oleh banyak pemimpin sekte sekaligus. Melihat hal itu, Jagangjin terlihat sangat waspada. Lalu suara jatuh terdengar dan Wijong berkata, "Aku merasa sangat aneh. Kau tidak buruk, tapi keterampilanmu jauh di bawah apa yang diharapkan dari pembunuh misterius." Jagangjin tertangkap, terkapar di lantai dengan banyak pemimpin sekte yang menjaganya dengan menodongkan pedang. Dan melihat hal itu, Wijong bertanya, "Katakan siapa dirimu?"